Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sudah lama sekali admin tidak membahas tentang One Piece. Terakhir mungkin admin bahas tentang seluruh cyborg di dunia One Piece sekitar bulan April tahun lalu. Kemudian langsung hiatus karena Boku no Hero sepertinya terasa lebih menarik untuk dibahas. Tapi mulai hari ini, admin akan kembali membahas tentang One Piece. Meskipun ya seminggu satu konten khusus bahas One Piece, karena sekali lagi channel ini akan berfokus dulu ke Boku no Hero pastinya. Berhubung Boku no Hero juga mau tamat katanya. Oke, cukup basa-basinya, karena di konten kali ini, admin akan bahas tentang fakta menarik dari buah iblis Barbara no Mi milik Buggy. Yang konon katanya kekuatan dari buah iblis ini menjadi kelemahan alami dari Mihawk dan Zoro. Untuk itu, berikut adalah fakta tentang Barbara no Mi. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Oke, yang pertama adalah apa itu Barbara no Mi? Barbara no Mi adalah buah iblis tipe paramecia yang membuat penggunanya dapat membagi tubuhnya ke beberapa bagian sesuai keinginan mereka, dan tentu saja si pengguna dapat mengontrolnya sesuka hati. Buah iblis yang ditelan Buggy ini adalah buah iblis yang kebal akan tebasan apapun, tanpa terkecuali. Secara etimologi, Barbara no Mi tersusun dari kata bara yang artinya terpisah, namun oleh Eiichiro Oda dibuat menjadi bentuk kata ganda, yang digunakan sebagai nama suatu buah dan menjadi sebutan saat Buggy akan mengaktifkan jurusnya, sehingga terciptalah nama Barbara no Mi. Tampilan fisik dari buah iblis ini seperti perpaduan dari raspberry dan juga seukuran nanas dengan warna ungu, serta terdapat pola spiral yang menjadi ciri khas dari buah iblis pada umumnya. Kedua adalah sejarah Barbara no Mi. Sejarah dari dimilikinya kemampuan buah iblis ini tidak lepas dari aksi kocak manipulatif dari seorang bajak laut legendaris Buggy. Jadi, 27 tahun yang lalu, Buggy yang pada saat itu masih menjadi kru dari bajak laut Roger bersama kru lainnya menemukan Barbara no Mi. Shanks kemudian memberitahukan ke Buggy bahwa buah tersebut akan mengambil kemampuan berenang dari penggunanya. Nah, mendengar hal itu, Buggy kemudian awalnya tak tertarik untuk memakan Barbara no Mi, hanya karena Buggy baru saja menemukan peta harta karun yang terdapat di dasar laut. Namun, Shanks sekali lagi memberitahukan ke Buggy bahwa satu buah iblis dapat terjual dengan harga 100 juta berry. Nah, timbullah rencana licik dari Buggy, dengan cara dia kemudian mengambil Barbara no Mi dan membuat duplikatnya. Singkat cerita, kemudian Buggy memakan buah iblis palsu yang sudah dibuatnya di hadapan para kru lainnya, sehingga para kru percaya bahwa Buggy sudah memakan buah iblis tersebut. Sementara, mereka tak mengetahui rencana sesungguhnya dari Buggy, bahwa Buggy berniat untuk menjualnya. Di suatu tempat saat sendirian, Buggy kemudian mulai menyusun rencana lanjutannya, dan pada saat itu dia kebetulan memegang Barbara no Mi. Nah, lalu muncullah Shanks, dan karena terkejut, Buggy langsung menyembunyikan buah tersebut ke dalam mulutnya. Kemudian Buggy merasa lega karena dia tidak ketahuan oleh Shanks. Namun begonya, karena merasa lega tersebutlah, Buggy tidak sengaja menelan Barbara no Mi. Buggy yang emosi kemudian meluapkan amarahnya ke Shanks. Shanks juga tidak mau kalah, dan membuang peta harta karun yang dimiliki Buggy ke dalam lautan. Buggy yang tak banyak pikir langsung menyelam untuk mendapatkan peta harta karun tersebut. Namun, Buggy sudah tak bisa berenang karena kuirnya, maksud admin buah iblisnya sudah mengambil kemampuan berenang dari penggunanya. Sehingga, Buggy masih bisa berenang, tapi dengan gaya batu. Tak butuh waktu lama, Shanks langsung menolong Buggy yang tenggelam. Dan sejak saat itulah Buggy memiliki kekuatan dari buah iblis Barbara no Mi. Dan dendamnya kepada Shanks pun tak padam sampai saat ini. Ketiga adalah kekuatan dari Barbara no Mi. Barbara no Mi memiliki kekuatan berupa dapat memisahkan bagian tubuhnya ke beberapa potongan, sesuka hatinya. Dan Barbara no Mi adalah buah iblis yang kebal terhadap tebasan apapun, baik itu pedang, benda tajam apapun, dan lain sebagainya. Karena sifat alami dari buah iblis ini yang mampu untuk terpisah-pisah dan mampu menyatu kembali. Meskipun membuat penggunanya mengalami tubuh yang terpisah-pisah, akan tetapi Barbara no Mi tetap membuat penggunanya hidup, bergerak, bernapas, walaupun di suatu kasus, kepala Buggy terpisah dari paru-parunya. Tapi hal itu tidak berpengaruh ke Buggy. Kemampuan dari Barbara no Mi bahkan cenderung mendekati kemampuan dari buah iblis tipe Logia, yaitu dapat menjadi kebentuk semula setelah tubuhnya dibuat hancur atau tak berbentuk. Karena di suatu kasus, saat itu Mihawk mencincang tubuh Buggy sampai ke bentuk tipis. Dan ajaibnya, Buggy dapat kembali ke bentuk semula. Tidak hanya dapat menjadi ke bentuk semula, rupanya Barbara no Mi dapat membuat Buggy tetap terkoneksi di setiap tubuhnya. Meskipun salah satu atau beberapa bagian tubuhnya terlampau jauh terpisah dari bagian tubuh lainnya, dengan waktu yang lama. Seperti contohnya pada kasus Chibi Buggy, di mana bagian tubuhnya terpisah jauh di tempat lain. Dan kemampuan lain dari buah iblis ini adalah Buggy dapat melanggar hukum gravitasi, di mana Buggy dapat melayang di udara dengan potongan tubuhnya, asalkan kakinya tetap menyentuh tanah, dan Buggy dapat dengan mudah mengangkat beban yang lebih berat pada saat terpisah dan melayang di udara. Keempat adalah kelemahan. Tentu saja buah iblis ini memiliki kelemahan. Nah, kelemahan dari buah iblis ini adalah meskipun si Buggy kebal akan benda tajam, seperti pedang misalkan, akan tetapi Buggy tidak kebal dari serangan benda tumpul. Baik itu dihantam, ditendang, dan dicubit. Tetap saja rasa sakit akan diterima oleh Buggy. Oleh karena kelemahan Barbara no Mi yang tak mampu untuk mengatasi hantaman dari benda tumpul, sehingga para musuh Buggy nantinya akan sangat mudah membuat Buggy kalah oleh karena salah satu bagian tubuhnya disabotase oleh musuh.
Lalu kelemahan lain dari Barbara Nomi adalah memiliki batasan jarak ukuran diameter maksimal 2 meter. Jika bagi melepas tubuhnya jauh dari jarak levitasi yang ditetapkan, maka tubuh yang terlepas jadi akan sulit dikontrol. Dan kelemahan yang terakhir adalah Barbara Nomi hanya akan membuat tubuh bagi terlepas melayang dengan syarat kakinya tetap menyentuh tanah. Jika saja kaki bagi tidak menyentuh tanah, atau yang dalam hal ini jatuh ke dalam lubang, maka tubuh bagi yang lain akan mengikuti arah kemana kaki bagi berada. Dan yang terakhir adalah jurus pamungkas. Sebagai bajak laut senior, tentu saja Bagi memiliki beberapa jurus pamungkas yang dipadukan dengan kemampuan Barbara Nomi. Dan berikut adalah jurus andalannya. Barbara Ho, yaitu jurus Bagi di mana dia memegang senjata lalu menembakkan tangannya ke arah lawan. Kedua adalah Chi O Hau Barbara Ho, yaitu jurus yang memungkinkan Bagi menembakkan tangannya sendiri dengan cepat ke arah tanah untuk mengincar kaki lawan. Ketiga ada Barbara Ho Kirhinasi, atau jurus yang Bagi gunakan untuk menembakkan tinjuannya dengan kecepatan maksimal layaknya meriang. Keempat ada Barbara Senbei, atau jurus andalan untuk menembakkan kakinya yang memiliki pisau untuk menghadang lawan. Kelima ada Barbara Kinkyu Dasutsu, yaitu jurus Bagi untuk melepaskan kepalanya dengan cepat agar terhindar dari serangan yang mengincar mukanya. Keenam ada Barbara Festival, atau kemampuan untuk memisahkan seluruh bagian tubuhnya dan memutar mengelilingi musuhnya. Dan yang ketujuh ada Barbara Car, yaitu jurus yang membuat Bagi untuk membuat tubuhnya menjadi seperti mobil, yang fungsinya agar dia dapat bergerak lebih cepat, namun membutuhkan benda tambahan seperti 4 roda. Jadi, jika kalian yang suka dengan pembahasan video kali ini, admin akan membuat konten seperti ini lebih banyak lagi ke depannya. Dan mungkin akan banyak lagi pembahasan tentang One Piece yang akan kita bahas, terutama soal fakta tentang buah iblis tentunya. Itulah pembahasan kita pada kali ini, sanggap apabila yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata, see you next time!